Yang kedua, terkait persoalan 4 pulau. Kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh sumur. Dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh. Poin-poin tuntutan yang kita sampaikan, yang pertama itu terkait marwah Aceh, bahwasanya jangan sampai Republik Indonesia menginjak-injak marwah Aceh. Karena ingat, kita ini damai, Aceh menjaga perdamaian, jangan sampai Republik Indonesia malah memicu dan menyulut panasnya konflik ini. Yang kedua, terkait persoalan 4 pulau, kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh sumur dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Dan yang keempat, kami menolak pendirian 4 batalion yang akan didirikan di Aceh, karena itu dapat menyayat dan menjadi luka bagi kami rakyat Aceh. Yang terakhir, kami meminta untuk otonomi khusus dan dana otsus Aceh itu diperpanjang dan dipermanenkan. Itu saja harapan kami, Republik Indonesia maupun dunia dapat mendengar rasa sakit hati kami yang diakibatkan oleh Republik Indonesia. Sekian. Sampai kapan yang berlangsung aksi ini? Kita tidak dapat memastikan sampai kapan, karena kemarin berdasarkan kesepakatan bersama teman-teman, kami akan bertahan di kantor gubernur sampai apa yang kami sampaikan itu didengar oleh Republik Indonesia dan diakomodir. Bang, jika tidak dikabulkan apa yang kita tetap akan terus melakukan aksi, bahkan berjilid-jilid. Keputusan Menteri ini bukan hanya terkait kepada 40 atau 2 provinsi saja, tapi ini adalah pemutahiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih. Itu poin pertama. Poin kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat. Pada rapat hari ini tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 40 tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Teman-teman semua, kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi, itu artinya wilayah yang mereka urus, termasuk juga soal
pulau-pulau. Jadi pulau ini diurus oleh pemerintah daerah yang mana, itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan, karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah administrasi ini tentu ada pemberian nama, ada batas-batas wilayah, ya, termasuk juga pulau-pulau. Ini masuk wilayah administrasi mana? Jadi artinya gini, kalau pulau itu masuk wilayah administrasi daerah A, maka daerah A lah yang berkewajiban mengurus daerah pulau itu. Kalau daerah pulau itu termasuk wilayah daerah B, maka daerah B lah yang punya kewajiban mengurus pulau tersebut. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Pelaku yang lain hadir di ruangan ini. Karena selama 5 tahun pula, saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke rahmatullah, sebagian masih ada, dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau. Ya, 4 pulau itu kan bagian dari NKRI juga. Sumut dan Aceh ini kan bersaudara juga. Jadi dan Pak Prabowo sudah menjanjikan mau mengambil keputusan. Ya, kita tunggu saja keputusan dari Presiden. Kami yakin Presiden akan memutuskan ini berdasarkan fakta-fakta sejarah, kedekatan sosiologis, kedekatan geografis, yang mudah-mudahan keputusan Presiden bisa diterima semua pihak. Pak, tapi kalau misal kebanyakan masalah gitu ya yang udah kontroversial diambil alih oleh Presiden, apakah kementerian itu masih punya masih berfungsi efektif gitu loh kalau masalah-masalah yang besar padanya di take over gitu? Ya, kementerian kan pasti akan menyajikan informasi yang komprehensif kepada Presiden. Apalagi kalau ini menyangkut batas wilayah misalkan dan menyangkut hal-hal yang sensitif, memang layak untuk diambil alih oleh Presiden. Tetapi tetap yang bekerja di bawah kan pasti menteri. Menteri akan bertemu dengan banyak pihak terkait untuk demi menyajikan informasi yang valid kepada Presiden. Jadi itu tidak mengurangi kerja-kerja menteri juga. Tetapi keputusan penting yang seperti itu Presiden memang wajib untuk tahu karena ada hal yang sensitif.